Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan, untuk berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat yang kudus ya Tuhan, kami mau mencari Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah hadirat yang kudus itu Tuhan, maka Engkau akan mencurahkan segala kemuliaan atas kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit akan disembuhkan, yang terbeban berat akan Kau bantu Tuhan, Kau tolong Tuhan, Kau ringankan Tuhan. Yang penuh dalam kesesakan Kau berikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. We're not afraid, oh God. Tuhan, karena kami tahu, Lord, for the Spirit that is in us, bahwa roh yang ada dalam kami, Tuhan, itu lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia, Tuhan. Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, Tuhan, tetapi roh yang memerdekakan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, if there is a Spirit of the Lord, there is liberty. Haleluya. Tuhan, ada kebebasan, Tuhan, kalau ada di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kami percaya, Tuhan, bahwa kebebasan kami itu berasal daripada Tuhan. Hari ini kami datang, Tuhan, dengan beban dalam hati kami. Tuhan, hari ini kami datang dengan persoalan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami percaya kalau roh Allah Tuhan membebaskan kami. We are free indeed. Kami bebas dengan benar-benar bebas, Tuhan, karena roh Allah ada di dalam kami, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami bersyukur Kau hadir di tengah kami. Pagi hari ini kami berterima kasih karena kesetiaan-Mu, Tuhan, akan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, this morning, oh God, we want to claim Your blessing upon our life. Kami mau claim, Tuhan, Your power upon our life. Kami mau claim, Tuhan, Your sign and wonder in the midst of us, oh God. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Haleluya. Roh Kudus beracara terus, Tuhan. Jamah setiap kami, Tuhan. Hantar setiap kami. Kami juga mohon, Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini mari kita bersatu hati. Kita minta Tuhan tutup bungkus kita dengan kuasa darah Yesus. Dan kita bersatu hati, kita mau patahkan siasat-siasat si jahat. Kita bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan siasat-siasat si jahat. Dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir Engkau keluar, kami patahkan siasat-siasat-Mu. Bapa, kami mohon pasukan malaikat-Mu atas kami. Kami mohon perlindungan-Mu atas kami, Tuhan. Pagi hari ini kami mendengar firman-Mu. Kau berbicara, Tuhan. Roh Kudus ajar kami. Open our hearts. Kami membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Hari ini saya mau bicara soal judul daripada firman Tuhan hari ini adalah trial and temptation, artinya adalah pencobaan dan godaan. Ya, saya terbeban untuk membawakan firman ini. Waktu saya baca, sebenarnya saya sudah baca lama tentang percobaan di padang gurun untuk Tuhan Yesus. Tapi waktu saya membaca firman ini, saya merasa bahwa ada satu revelation dari Tuhan. Dan saya mau bagikan hari ini. Saya yakin bahwa saudara semua akan mendapat berkat pagi hari ini. Karena saya yakin bahwa Tuhan kalau bukakan, itu bukan untuk saya doang, tapi untuk kita semua. Amin. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita buka kitab dari Matius pasal yang keempat 1-11. Kalau ada, saya akan bahas ayat per ayat. Dan saya percaya bahwa setiap ayat nanti saudara akan mendapatkan satu revelation, satu wahyu, dan saya sudah berdoa bahwa saudara akan dibukakan hal-hal yang baru dan nanti saudara akan pulang dengan bawa berkat Tuhan. Kita buka Matius pasal yang keempat ayat yang pertama soal pencobaan di padang gurun. Kalau sudah siap semuanya, boleh saya minta untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan. Dibaca dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya, kita ganti-gantian. Kita berganti-gantian, oke? Yang kita coba ayat yang pertama. 1, 2, 3. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat keempat. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan
bait Allah. Ayat 6. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat ke-8. Ayat ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Ayat ke-11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Kita buka satu ayat lagi, yaitu di Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Jadi nanti kita nggak usah bolak-balik, kita baca sama-sama saja. Saya baca yang satu ayat Lukas 3 ayat 16 dan 17. Saya baca aja untuk kita semua ya. Sesudah dibaptis, Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Tadi saya bilang bahwa kita sudah sering membaca firman tentang pencobaan di padang gurun ya. Betul, saya yakin bahwa yang sudah cukup lama dalam mendengar khotbah pasti minimum satu kali sudah pernah mendengar tentang khotbah Yesus dicobai di padang gurun ini. Saya juga udah dengar khotbah ini berkali-kali, tetapi somehow waktu saya membaca firman ini, saya mendapat satu revelation yang baru, dan saya berdoa bahwa kita semua juga mendapat revelation ini nanti setelah dibukakan ya. Judul daripada tema daripada firman Tuhan tadi saya bilang adalah pencobaan dan godaan. Nah, jadi ada perbedaan antara dua ini, yaitu pencobaan dan godaan, nanti yang kita akan bahas. Dan dalam kehidupan kita, pencobaan itu bentuknya seperti apa, saudara? Saya tanya dulu deh, apa bedanya pencobaan, apa bedanya godaan? Pencobaan itu bentuknya adalah, godaan dulu deh. Godaan itu apa? Yang gampang. Godaan khususnya kaum pria misalnya, godaannya apa? Wanita. Kaum wanita, godaannya pria, no? Godaan itu sifatnya apa, saudara? Sifatnya enak ya. Godaan itu sifatnya enak. Bentuknya diajak untuk melakukan sesuatu yang enak. Jadi biasanya kalau godaan itu dilakukan karena kita kepingin melakukannya ya. Wanita, lelaki ada ketertarikan sama wanita. Misalnya kita mau ada godaan untuk mencuri. Kenapa? Kita ada keinginan untuk menjadi kaya ya. Itu adalah godaan. Jadi godaan itu bentuknya mengarah ke good. Tapi kalau pencobaan itu the other way around. Apa contoh pencobaan? Contohnya pencobaan apa? Masalah, betul. Waktu saudara di dalam masalah, itu saudara di dalam pencobaan. Nah, dalam pencobaan ini ada hal-hal yang tidak enak, terbalik sama godaan. Kalau godaan itu bentuknya enak. Kalau pencobaan itu bentuknya tidak enak, sakit penyakit. Ya, dan saudara misalnya di dalam hal-hal yang sangat terjepit dalam kehidupan saudara, keuangan, anak-anak yang tidak menurut, kemudian dalam keluarga ada perpecahan, ada hal-hal yang retak dalam ini, dan kemudian suami yang misalnya pergi dari Tuhan atau apa, itu semua adalah disebut pencobaan. Dalam hidup kita ini kita ada dua yang kita hadapi, yaitu pencobaan dan juga godaan ya. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami semua hal ini, hanya dia tidak berdosa ya. Nanti kita akan pelajari. Jadi kita coba kita juga bahas sedikit konteks
bahwa waktu Yesus dicobai ini, Yesus ada di mana? Di padang gurun ya. Nah, Tuhan Yesus waktu itu kira umur berapa, saudara? Umur berapa? 30, betul. 30. Dari mana tahunya Pak David? Hebat tuh, coba. Cuma 3 tahun, betul. Itu sebelum dia mulai kan. Berarti dia umurnya 30 tahun. Siapa di sini umurnya 30 tahun? Kira-kira. Oh, Pak David 30 tahun. Pak David umur 30 tahun. Amin. Amin. Saudara, kalau umur 30 tahun, saya tanya dulu. Saudara yang sudah lewat 30 tahun pasti tahu, yang belum 30 tahun mungkin juga sudah ngerti. Saudara umur 30 tahun sudah tahu semua kehidupan dalam dunia ini belum? Contoh, uang. Sudah tahu uang belum umur 30? Sudah tahu, betul? Seks, sudah tahu umur 30? Dari TK sudah tahu katanya, aduh berbahaya. Uang maksudnya ya, maksudnya uang dari TK juga sudah tahu. Orang umur 30 tahun itu sudah tahu semuanya. Jadi waktu Tuhan Yesus umur 30 dicoba itu dia sudah matang dalam kehidupan dunia. Dia sudah tahu semuanya. Saudara jangan mikir nanti umur 60 baru dicobain. No, umur saudara 30 tahun sudah lengkap pencobaan saudara semuanya. Artinya saudara sudah level tertentu ya. Nah, umur 30 ini Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ini, dia sudah tahu semua yang kita alami. Dia sudah tahu soal makanan enak, makanan gak enak, soal berkuasa gak berkuasa, jadi bagaimana caranya sombong gak sombong. Semuanya Tuhan Yesus sudah tahu karena dia umurnya sudah 30 tahun. Konteks ya, saudara pelajari dulu konteksnya. Dan apa yang terjadi sebelum pencobaan di padang gurun ini, tadi kita baca di Lukas, adalah bahwa Yesus baru saja dibaptis ya. Waktu Tuhan Yesus dibaptis itu terjadi hal yang luar biasa, yaitu apa? Turun ya, dari langit itu turun satu dove, burung dara itu turun. Waktu burung dara itu turun, Tuhan Yesus mendengar dia itu mengalami satu hal yang luar biasa, betul? Bahwa dia mengalami satu hal yang supernatural. Kalau orang yang mengalami supernatural, keadaannya biasanya lagi tinggi rohaninya. Jadi pencobaan itu bisa datang waktu saudara lagi tinggi rohani. Saudara lagi datang itu, saudara lagi dalam keadaan yang sangat rohani rasanya. Wow, saya pasti sanggup melakukan apa-apa. Pencobaan bisa datang. Pencobaan juga bisa datang nanti kalau saudara lihat setelah hari ke-40. Jadi ada pencobaan-pencobaan yang datang, godaan-godaan yang datang itu bisa di high waktu saudara lagi tinggi maupun saudara lagi low. Nah, kita lihat di sini bahwa bagaimana ayat yang pertama kita bahas ya. Kita lihat dulu. Ayat 1, kita buka di Matius 1, tolong dibacakan di sana. Lukas. Matius ayat yang pertama ya. Saya bolak-balik soalnya Matius dan Lukas waktu saya baca itu saya perbandingkan antara dua kitab ini. Tolong buka Matius yang ayat yang keempat yang tadi yang kita baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita bahas dari ayat 1 ini. Ayat 1 ini dikatakan bahwa ada dua karakter Allah, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Saudara sering dalam pencobaan saudara sering bilang bahwa kenapa saya di dalam pencobaan? Seringkali Allah mengizinkan kita masuk ke dalam pencobaan. Dibawa bahwa Yesus dibawa oleh Roh, bukan dibawa oleh setan ya. Yesus dibawa oleh Roh ke dalam padang gurun untuk dicobai. Saudara, kadang-kadang dalam pencobaan kita Allah izinkan kita. Saudara mungkin hari ini di dalam pencobaan, saudara di dalam kesulitan, di dalam hal-hal yang tidak enak, bukan selalu dari setan. Bukan selalu, karena Allah mengizinkan hal itu untuk saudara dicobai oleh iblis, tetapi atas izin Tuhan. Jadi saudara harus mengerti, waktu saudara dicobai, kadang-kadang itu adalah memang Tuhan yang membawa saudara ke padang gurun. Jangan saudara memikir bahwa, oh yes, ini adalah dari iblis, saya tengking. Belum tentu saudara, karena kadang-kadang Allah mengizinkan. Karenanya pencobaanmu itu tujuannya ada untuk Allah memurnikan engkau. Pertama yang saudara pelajari di sini adalah soal bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ya, kita mesti pelajari bagaimana kadang-kadang kita itu tidak mau dicobai, tidak mau masuk ke dalam pencobaan karena kita tidak mau dimurnikan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus dia sendiri harus dicobai. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus dicobai?
Why? Tuhan Yesus adalah anak Allah, tetapi kenapa dia harus dicobai? Kenapa? Kenaikan tingkat, betul juga ya. Salah satunya kenaikan tingkat. Tapi Tuhan Yesus sudah paling tinggi. Apalagi, kenapa Tuhan Yesus perlu dicobai setelah dia dibaptis, sudah dinyatakan dia anak Allah, tapi dia harus dicobai. Kenapa? Why? Karena dia manusia, dia juga anak Allah. Dia juga merasakan, dia sebagai manusia, dia sebagai manusia, dia juga merasakan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup dia. Betul. Ada poin yang benar Pak Hengki katakan adalah dia juga manusia. Kenapa dia harus dicobai? Karena dia juga mungkin jatuh di dalam dosa. Saudara jangan pikir dia itu pure, gak bakal jatuh dalam dosa. Kalau enggak dia gak bakal dicobai. Jadi dia itu punya kesempatan untuk masuk dalam dosa, jatuh dalam dosa. Hanya dia tidak berdosa. Jadi berbeda. Saudara masuk ke dalam godaan dan pencobaan bukan artinya dosa, bukan. Saudara dalam pencobaan, dalam kesusahan bukan artinya saudara dosa. Kalau saudara jatuh, saudara dosa. Ya. Jadi saudara harus mengerti bahwa Tuhan Yesus itu dicobai. Kita harus mengerti juga kenapa dia harus dicobai. Saya percaya waktu saya baca firman ini adalah karena dia adalah Adam yang kedua. Dia bukan Adam pertama dicobai tetapi jatuh. Dia adalah Adam yang kedua. Dia harus dia harus menyatakan kemuliaan Allah karena dia adalah Adam yang kedua. Adam pertama Tuhan ciptakan sempurna seperti Tuhan Yesus awalnya. Tetapi Adam pertama jatuh di dalam dosa. Adam kedua Tuhan Yesus dicobai juga. Waktu Tuhan Yesus dicobai sama seperti Hawa dan Adam dicobai, Tuhan Yesus tidak jatuh di dalam dosa ya. Dimulai di sini adalah apa? Bahwa dia dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu artinya apa? Apa itu padang gurun? Kalau saudara baca di kitab Markus dikatakan bahwa ada 3 kitab yang bahas ini. Kitab Markus berkata bahwa padang gurun itu banyak binatang buas. Saudara baca bahwa di sana di padang gurun itu ada banyak binatang buas. Nah, artinya di dalam padang gurun itu Tuhan Yesus ada beberapa karakter. 1 Tuhan Yesus, kedua Roh Kudus, ketiga malaikat, ada iblis, ada banyak binatang di sana. Nah, waktu itu padang gurun di Israel itu saudara tahu gersang, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Dia pergi. Waktu itu Tuhan Yesus mungkin tidak tahu bahwa dia habis dibaptis harus pergi. Jadi nggak ada kayak kita lagi mau puasa Daniel, kita makan dulu sekenyang-kenyangnya, besok baru mulai puasa. Tuhan Yesus mungkin tidak tahu, saudara. Habis dibaptis nggak kayak kita, langsung diajak oleh Roh Kudus masuk ke dalam padang gurun. Tidak ada makanan. Air ada, karena dalam padang gurun itu ada sungai dia minum. Dikatakan dia tidak makan 40 hari. Berapa dari kita bisa puasa 40 hari? Pak Yamin rasanya pernah ya kalau nggak salah ya. Puasa 40 hari pernah Pak Yamin. Tapi makan. Bukan puasa namanya. Puasanya ya On and off gitu, pagi doang gitu ya. enggak Seharian iya. Makan sekali. Atau makan sekali. Kalau Tuhan Yesus tidak makan apa-apa saudara, 40 hari tidak makan. Kita puasa 1 hari aja udah kelepekan ya. Nggak makan daging aja udah repot, apalagi kalau puasa 40 hari. Nah, padang gurun ini melambangkan tentang sekolah. Melambangkan tentang saudara ini adalah di dalam pemurnian ya. Padang gurun melambangkan pencobaan, tempat gersang, tempat yang panas, tempat yang tidak enak, pencobaan, tempat menyendiri. Yohanes juga berdiam diri di padang gurun sebelum melayani, tempat sekolah. Jadi padang gurun ini melambangkan adalah tempat di mana kita dididik. Tempat dididik saudara ya. Padang gurun tempat saudara dididik. Saudara kalau mau naik tingkat harus dididik, harus lewat padang gurun. Jadi kalau saudara di dalam pencobaan jangan mengeluh. Karena Allah sedang mengizinkan agar saudara itu dididik namanya. Tuhan Yesus pun dididik oleh Roh. Ayat kedua silakan kita jalan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa? Laparlah Yesus. Setelah 40 hari dia lapar. Ya. Saudara, tadi saya bilang bahwa kenapa Tuhan Yesus perlu dicobai? 1, karena dia Adam kedua. Kedua, yang kemungkinan adalah, saudara ingat cerita Ayub? Ayub waktu dia mau dicobai Tuhan, iblis apa? Datang kepada Allah Bapa. Iblis bilang apa?
Dia minta izin untuk menjamah Ayub, karena Ayub orang benar. Iblis bilang begini kepada Allah Bapa, tentu aja dia kuat di dalam engkau, tentu aja dia rohani, tentu aja. Soalnya engkau memagari. Coba engkau angkat pagar-pagarnya. Coba dia masih enggak? Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus mau dicobai pun dia harus minta izin Allah. Nggak bisa tuh dia main langsung aja, nggak bisa. Dia harus minta izin dulu. Saya percaya kalau waktu itu iblis juga sudah meminta kepada Allah Bapa. Coba saya cobai anakmu ini. Benar nggak dia? Anakmu yang pertama aja jatuh. Coba lihat anak yang kedua. Saudara kadang-kadang dicobai oleh Tuhan itu karena iblis meminta saudara. Petrus pun demikian. Waktu dia 3 ayam berkokok, Tuhan Yesus bilang apa? Petrus, engkau, iblis sudah meminta untuk menampi engkau. Saudara, kalau saudara dalam high spiritual level, saudara dalam hal sedang mau tumbuh, iblis bisa meminta menampi engkau. Hati-hati. Jadi saudara harus sadar kenapa saudara di dalam pencobaan, di dalam hal yang tidak enak, banyak godaan. Bersyukur artinya Allah memperhatikan engkau. Bersyukur artinya Allah mau engkau naik tingkat. Jangan mengeluh. Meminta kepada Tuhan. Nanti kita pelajari, kita harus meminta hikmat daripada Tuhan ya. Yang di sini dikatakan bahwa ayat Ibrani ayat yang keempat, yang ke-15 ya. Yang adalah sebab imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus, bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Ibrani 4 ayat yang ke-5. Yesus perlu dicobai, jadi Yesus juga tahu kelemahan-kelemahan kita. Makanya Yesus perlu dicobai. Ya, kalau saudara lihat di sini bahwa di sini dikatakan bahwa Yesus juga perlu dicobai. Waktu itu dia sudah berumur 30 tahun. Jadi waktu itu dia sudah mengalami banyak pencobaan. Oke, pertanyaan lagi satu lagi. Bapak Fui, Tuhan Yesus dicobai berapa kali dalam pasal ini? Berapa kali? Selama 40 hari dia berpuasa, Tuhan Yesus dicobai berapa kali? 3 kali. Pak David, tadi udah benar jawabannya sekarang? Berapa kali? 3. Pelan-pelan suaranya udah mulai ragu. Ibu wanita, berapa kali Tuhan Yesus dicobai? 3. Salah semuanya. 7. Dapat dari mana angka 7? Saudara perhatikan ya. Perhatikan ayatnya, dikatakan apa? Di sini setelah berpuasa, bukan di sini ya, di ayat yang selanjutnya, sebelumnya kali dikatakan bahwa Tuhan Yesus dibawa 40 hari dan dicobai iblis. Waktu selama 40 hari itu dia sudah dicobai belum? Hah? Selama 40 hari dia dicobai iblis. Selama 40 hari dicobai iblis. Saudara, selama 40 hari dia sudah dicobai iblis belum? Sudah dong. Selama 40 hari masa nggak diapa-apain? Baru dicobai setelah hari ke-40? Of course not. Dia dalam 40 hari itu sudah mengalami banyak pencobaan. Cuma yang ditulis di Alkitab adalah setelah dia selesai 40 hari, baru iblis datang kepada dia. Selama 40 hari itu mungkin bukan si iblis, tapi antek-anteknya si iblis. Ya, saudara pernah melihat iblis sendiri? Belum pernah toh? Tapi saudara suka mendengar hal-hal bisikan-bisikan, itu bukan si iblis sendiri. Iblis cuma satu, dia nggak omnipresent, dia nggak di mana aja ada, nggak kayak Tuhan. Tuhan itu omnipresent, ada aja di mana aja. Tapi iblis tidak. Iblis cuma ada di satu tempat. Dia malaikat soalnya. Dia sebenarnya malaikat, Lucifer. Lucifer itu malaikat itu tidak omnipresent. Kalau Gabriel lagi datang, dia diutus. Artinya dia bersama-sama jalan datang ke bumi. Dia tidak ada di sorga dan tidak ada di bumi, bukan. Malaikat sifatnya malaikat. Dia bukan Allah. Jadi waktu 40 hari itu dia sudah dicobai oleh antek-anteknya iblis. Bukan cuma hari ke-40 doang. Baru ada 3 yang ditulis itu. Memang dia dicobai 3 kali. Tapi selama 40 hari dia mengalami kelemahan-kelemahan kita. Ada binatang buas, ya. Ada binatang, kalau enggak ngapain taruh di padang gurun? Banyak binatang buas, dia juga ketakutan, saudara. Dia juga manusia. Tetapi kalau Daniel bisa menjinakkan singa, dia pun sanggup. Amin.
Karena malaikat-malaikat Tuhan menyertai dia. Dia ada rasa takut, sama seperti saudara. Dia ada rasa khawatir, ada. Tapi selama 40 hari itu dia merenungi firman Allah. Dia merenungi firman Allah dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya 3 kali. Tetapi selama dia 40 hari itu dia mengalami banyak pencobaan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 2 bentuk, satu pencobaan, satu trial and temptation. Yang terakhir ini lebih mengarahnya godaan. Ya, yang 3 pertanyaan terakhir dari si iblis ini adalah godaan. Selama 40 hari ini dia mengalami pencobaan. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa pencobaan itu tempat yang tidak enak. Di dalam padang gurun itu tempat yang tidak enak. Tetapi waktu dia selesai, iblis menanya kepada dia, itu godaan. Ubahlah menjadi ini. Jatuhkanlah dirimu. Berikan, itu godaan. Menjadi hal yang enak. Makan enak kan? Enak kan? Betul? Itu godaan. Tetapi, dan waktu saudara iblis bilang, lihat nih semua kerajaan ini aku berikan kepadamu. Godaan. Saudara juga digoda, betul? Lihat tuh, wanita begitu cantik, semuanya diberikan kepadamu. Godaan yang enak. Tapi selama yang tidak enak, dia alami selama 40 hari. Ini yang suka kita miss, betul? Saya waktu baca firman ini, saya mengerti sekarang. Oh, Ibrani 4:15 katakan dia mengalami kelemahan-kelemahan kita. Di mana? Dia of course dicobai waktu dia 40 hari itu. Disinilah kita belajar bahwa Tuhan Yesus juga memiliki kelemahan-kelemahan, mengalami kelemahan-kelemahan kepada kita. Jadi dia mengerti keadaan saudara dan saya. 40 hari ada artinya. Sini katakan bahwa dia dicobai selama 40 hari. Apa arti 40 hari? Kenapa dia mesti dicobai 40 hari? Apalagi dalam Alkitab yang 40 hari? 40, kata 40. Apalagi? Banjir Nuh. 40 hari, 40 malam. Ada lagi apa? 40 tahun. Israel juga selama di padang gurun 40 tahun. 40 tahun tadi saya sudah bilang bahwa adalah pencobaan. Itu adalah tempat-tempat di mana Nuh dicobai. Nuh dicobai waktu seluruh bangsa itu dicobai selama 40 hari. Hujan datang, baru bahteranya naik. Ya. Jadi 40 hari ini melambangkan adalah tahun pencobaan orang Israel yang gagal. Tahun 40 tahun, angka 40 juga artinya angka pemurnian. Saudara, semua daripada kita harus dimurnikan, betul? Saudara harus dimurnikan. Angka 40 artinya saudara harus melewati sesuatu dan baru dimurnikan. Tidak semua orang Israel masuk tanah Kanaan. Hanya siapa yang masuk tanah Kanaan? Dari banyak orang Israel. Yang siapa, sorry? Joshua, generasi kedua, saudara. Generasi pertama semuanya habis di babat Tuhan. Karena mereka tidak layak semuanya. Suka mendumel, suka ngeluh walaupun Tuhan sudah memberkati. 40 artinya saudara dan saya harus di trial. Saudara dan saya harus dimurnikan. Waktu saudara dimurnikan 40 hari itu, yang tidak murni hilang. Tinggal yang murni. Tinggal generasi kedua, yaitu saudara di dalam Kristus. Semua yang tidak murni itu harus hilang, baru masuk ke tanah perjanjian, di mana saudara dan saya masuk dalam kerajaan sorga. Kalau saudara tidak mau dimurnikan, saudara tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita semua perlu dimurnikan Allah. Karena angka 40 adalah angka pemurnian. Tadinya seluruh bumi zaman Nuh, ada orang benar, ada orang tidak benar. Hanya Nuh yang benar. Waktu 40 hari itu hujan, basmi semuanya yang tidak benar, hanya yang benar sisa. Saudara dan saya sama. Kita kalau mau mengalami pemurnian Tuhan, kita harus melepaskan yang tidak benar dalam diri kita, sehingga hanya ada yang benar. Angka 40 adalah angka pemurnian. Selama 40 hari orang Israel yang gak benar dibasmi. Selama 40 hari Nuh seluruh bumi dibasmi. Hanya sisa yang benar. Berapa banyak dari kita yang mau dimurnikan? Kalau saudara tidak mau dimurnikan, hanya mau enak-enak saja, saudara tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara harus mengerti bahwa Allah memiliki rencana, yaitu hidup kudus di hadapan Allah adalah maksud dan tujuan Allah. Kata dicobai, bahasa aslinya kembali, saudara jangan heran kalau saya tahu bahasa asli, gampang. Saya udah bilangin www.sabda.org.
Saudara lihat aja di situ. Di situ ada bahasa aslinya. Kata dicobai berasal dari kata peira. Setelah saya baca baru saya dapat revelation. Artinya apa? Peira katanya asal bahasanya peran. Artinya seperti pierce. Saudara tahu anak saudara kalau cewek ditembusin sama ditindik. Itu kata asli pencobaan. Artinya adalah keluar dari satu sisi ke sisi yang lain. Ditembusi artinya. Keluar dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya peran, pencobaan. Saudara kalau lagi dicobai, artinya Allah mau memindahkan engkau dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ada sakitnya. Ya, jadi kata Ibrani itu luar biasa, saudara, jangan main-main. Bahwa dia itu memiliki satu kata yang luar biasa, bahwa artinya ditindik atau ditembusi dari sisi sini ke sisi selanjutnya. Saudara kalau mau lepas, saudara harus mengalami pencobaan ini. Ya, jadi kembali, saudara jangan apa yang tidak murni dalam diri kita. Allah mengizinkan adanya pencobaan agar kita dimurnikan, baik oleh trial maupun oleh temptation, baik oleh pencobaan maupun oleh godaan. Kita buka Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Yakobus 1 ayat kedua dan sampai 5. Yakobus pasal pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai yang ke 5. Mari kita bergantian ya bacanya agar kita bisa mengimani firman Tuhan. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Dan biarkanlah keturunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat kelima. Ya, dikatakan bahwa minta hikmat. Saya bacakan lagi bawahnya ya, saudara nggak usah baca. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Nah, tadi dikatakan bahwa kita di dalam pencobaan. Saudara, di dalam pencobaan tadi saya bilang bahwa kadang-kadang saudara di dalam pencobaan itu bukan pencobaan. Juga saudara sadar ya, kalau orang yang mencuri kemudian ditangkap polisi, masuk ke dalam penjara ya, karena dia melakukan hal-hal yang salah, bukan pencobaan. Itu namanya hukuman. Itu memang layak dia menerima. Tapi kalau saudara orang benar, tapi saudara tidak melakukan hal-hal yang salah, tetapi Allah mengizinkan, itu namanya pencobaan. Tapi kalau saudara di dalam pencobaan, Allah berkata bahwa engkau perlu minta hikmat daripada Tuhan. Kenapa engkau di dalam pencobaan? Hal-hal apa yang Allah memurnikan di dalam dirimu? Mintalah hikmat kepada Tuhan. Seringkali kita itu juga dicobai oleh godaan itu karena ada keinginan-keinginan. Karena ada keinginan diri kita terseret, terpikat oleh hal-hal duniawi, kekayaan duniawi, kenikmatan duniawi. Itu menimbulkan apa? Melahirkan dosa. Waktu dosa sudah dibuat, waktu dia sudah melahirkan, akhirnya jadinya maut, saudara jadi mati. Jadi saudara harus mengerti bahwa Allah izinkan itu, bahwa kita harus bahagia karena kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal ini ya. Ayat yang ketiga, Matius yang keempat, ayat yang ketiga ya. Ini kembali satu revelation kembali yang saya dapatkan tentang hal ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis mulainya dari perkataan. Tadi kan kita bahas bahwa soal keinginan kita tuh dipikat oleh keinginan kita sendiri. Mulai dari bisikan. Ini kita bicara soal godaan dulu ya. Saudara, ada godaan-godaan itu biasanya timbul dari bisikan. Banyak dari kita bilang, oh saya digoda iblis tuh. Saya digoda iblis. Jadi saya rasanya pengen lakukan ini. Saya digoda iblis. Pertanyaan saya kadang-kadang saya suka tanya sama orang yang suka bilang saya digoda iblis. Kamu mendengar suara iblis bagaimana?
Bagaimana kamu mendengar suara iblis? Bagaimana kamu mendengar suara si jahat? Sering kan saudara bilang, oh aduh saya lagi dalam godaan nih, si iblis banyak bisikin saya hal-hal yang kurang baik atau apa. Bagaimana saudara mendengar suara iblis? Taruh dalam pikiran, ya, betul. Saya pertanyaannya adalah, banyak juga yang nanya sama saya, bagaimana mendengar suara Tuhan? Manusia lebih gampang bilang bahwa, oh saya bisa dengar suara iblis, tapi kalau dengar suara Tuhan, gampang? Gampang apa sulit? Sulit, betul? Banyak dari kita pasti bilang, saya nggak pernah dengar tuh suara Tuhan. Yes, God has spoken to you, just like the devil has spoken to you. Sama. Bahwa iblis tuh ngomong sama saudara, saudara gampang kan bilangnya, oh saya dicobai karena ada suara iblis yang ini. Betul? Kita sering bilangnya gampang. Tetapi sebenarnya kita kalau ketemu orang nanya saya, kok soal gimana sih dengar suara Tuhan? Kamu kalau dengar suara iblis gampang. Bilangnya gampang digoda. Tuhan Yesus pun sudah berbicara kepada kamu, hanya engkau tidak mendengar. That's the problem. Allah berbicara kepada kita, hanya kita tidak memperhatikan. Allah berbicara kepada kita itu suaranya lembut. Ya, jadi kita harus perhatikan lebih peka dengan bagaimana suara Tuhan itu. Hal ini kita bahas adalah dikatakan iblis berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kenapa kalau Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti, dia berdosa? Kenapa? Why? Bukankah dia sudah selesai puasanya 40 hari? Dia sudah selesai belum? Sudah selesai. Boleh makan nggak? Mestinya boleh. Dia salahnya apa? Karena dia mengubah batu menjadi roti? No. Setelah itu di Kana dia mengubah air menjadi anggur. Dia tidak berdosa. Jadi dosanya apa? Why? Kalau dia mengubah batu menjadi roti, dia berdosa. Why? Perintah iblis. Karena perintah iblis, betul. Tapi yang lebih tepat lagi bukan karena itu perintah iblis. Tapi kenapa? Iya, kalau banyak yang saya dengar adalah karena itu menuruti keinginan daging, ya. Banyak diajarkan roti melambangkan keinginan daging. Tetapi yang dia salah adalah sama seperti Hawa, ya. Kalau dia mengubah itu, dia melakukan karena Allah tidak suruh dia. Perhatikan, ya, bukan perubahannya yang salah, tetapi dia melakukan karena dia tidak diperintah oleh Tuhan. Dia lakukan apa? Yesus katakan apa? Semua yang aku lakukan, aku lihat Bapa lakukan dulu, baru aku lakukan. Di firman yang lain. Jadi dia tidak melakukan berdasarkan kehendak dia sendiri. Tapi iblis sangat licik. Saudara perhatikan, ya. Banyak orang fokus kepada batu dan roti ini. Tetapi saudara lihat. Kata pertamanya apa? Jika apa? Jika engkau anak Allah. Revelation baru buat saya. Kenapa? Kenapa iblis bilang jika engkau anak Allah? Bukan karena engkau anak Allah, rubahlah batu menjadi roti. Tapi dia berkata jika. Why? Kenapa? Diuji apanya? Iman apanya? Iman apa tuh? Diuji iman. Iman apanya, saudara? Saya mau kita mulai berpikir, ya, kalau lagi baca firman Tuhan. Hah? Sudah anak Allah. Dia maka berkata jika. Betul? Sebelum kejadian ini, dia ada konfirmasi dari Tuhan. Apa? Waktu itu turun, dove itu, burung dara itu turun, Allah Bapa bilang apa? Engkau anak Allah yang aku kasihi. Kepadamulah aku berkenan. Allah sudah berfirman bahwa engkau anak Allah. Waktu iblis bilang itu, dia berkata jika engkau anak Allah, artinya dia mau putar balikan keyakinan Tuhan. You are not the son of God. Kamu manusia biasa. Jangan mandang dirimu Tuhan. Engkau bukan anak Allah. Engkau manusia biasa. Kalau Tuhan digoda seperti itu, dia bilang apa? Makanya jawabannya Tuhan selanjutnya bilang apa? Bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Firmannya apa? Engkau anak Allah. See? Kenapa Tuhan Yesus bilang bahwa engkau anak Allah? Kenapa Tuhan Yesus bilang bahwa engkau hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman?
Firman-Nya sudah jelas di sebelum pasal sebelumnya, engkau anak Allah. Iblis mengubah hal itu sama seperti Hawa. Hawa waktu diuji dia bilangnya apa? Bahwa makan buah ini engkau tidak akan mati. Padahal Hawa bilangnya apa? No, kalau aku makan aku mati. Tapi iblisnya sekali-sekali kalau engkau makan engkau tidak akan mati. Dia benar tidak mati, tetapi rohnya mati. Ya, iblis pakai cara lembut, yaitu dengan mengubah cara pikirmu. Allah berkata engkau adalah imamat rajani, engkau adalah Allah, sudah menguduskan engkau, engkau bisa hidup kudus di dalam Tuhan. Tetapi iblis memutar balik persepsi kita. Kita selalu bilang, saya mah gak ada apa-apanya, saya mah gak bakal kuat dalam pencobaan, saya pasti jatuh lagi. Why? Karena engkau tidak percaya firman Allah. Firman Allah sudah berkata engkau imamat yang rajani, engkau adalah umat pilihan Allah, engkau kuat di dalam pencobaan. Tetapi kita bilangnya no, karena iblis bisikin saudara. Firman Allah berkata engkau bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang Allah berikan kepadamu. Amin. Revelation yang baru, betul? Saya percaya bahwa ini bukan satu hal yang kebetulan Allah buka dari buat saya, tapi kita semua. Di sini dikatakan bahwa kita adalah umat kudus, umat pilihan Allah. Seringkali iblis berkata, jangan so suci. Kamu tuh suka so suci. Ini siasat si iblis. Iblis berkata, nggak apa-apa kok. Semua orang juga bisa jatuh dalam dosa sekali-sekali. Sekali dalam trial badani, saudara dalam dicobai. Saudara seringkali bertanya, Allah itu ada apa enggak sih? Saya lagi dicobai, susah nih Tuhan, susah sekali. Is there God? Tuhan ada? Iblis masuk dalam hati saudara. Dia mulai bilang, tidak ada Allah. Sebenarnya itu seperti Star Trek. Film Star Trek, saudara tahu? Itu sebenarnya dulu Yesus itu alien. Datang ke bumi. Makanya dia lebih pintar dari orang-orang. Memberikan satu konsep, yaitu Star Trek masa yang lalu. Masa depan datang ke bumi, alien. Dia makanya bukan Tuhan, cuma fiction. Itu yang kadang-kadang masuk dalam hati kita. Sebenarnya setelah kita mati, benar-benar nggak sih ada sorga neraka? Saya yakin dalam hati saudara pernah bertanya demikian. Tetapi itu adalah siasat si iblis. Dia membalikkan apa yang sebenarnya benar menjadi tidak benar. Tujuannya dia berkata, jika engkau anak Allah, jika engkau percaya, jika engkau anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bukan roti, tetapi firman manusia boleh hidup. Ya, ini adalah. Jadi dalam menghadapi trial and temptation, kita harus sadar akan bisikan iblis dan menolaknya dengan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati. Saudara, yang diincar iblis itu bukan perbuatan, bukan berubah batu jadi roti, bukan. Saudara perhatikan kalau saudara lagi dicobai iblis, ya, sebagai contoh aja saya ambil ya. Pria, kita semua dicoba oleh pornografi, betul? Sekarang di pornografi di mana-mana gampang sekali pakai internet. Saudara, waktu saudara melihat pornografi itu, iblis bukan mengincar engkau, bukan. Yang dia incar itu sebenarnya adalah jauh daripada itu. Saudara kalau mulai terlibat pornografi, saudara akan mulai tidak mengasihi istri saudara. Saudara mulai mencari-cari yang di luar, lalu akhirnya terjadi perceraian. Yang rusak siapa? Anak-anak saudara. Yang iblis incar itu bukan saudara dan pornografinya, dosa itu bukan. Tetapi keterikatanmu terhadap pornografi itu membuat engkau rusak luar dan dalam, keluarga dalam dan luar. Akhirnya satu keluargamu rusak, keluarga Allah dihancurkan. Tanpa keluarga tidak ada gereja, tanpa gereja tidak ada kerajaan Allah. Iblis punya rencananya jauh. Jadi saudara harus sadar bahwa iblis mengincar jika engkau anak Allah itu, dia maksudnya sangat dalam. Kita harus berhati-hati. Ya, jangan kita itu tertipu oleh muslihat iblis. Kita Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu ada tipu muslihatnya. Yohanes 8:44 dia berkata bahwa dia adalah bapa segala dusta. Bapa segala dusta. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, iblis itu berkeliling. Makanya saudara dengar suara iblis, saudara sering bilang, aduh saya dapat godaan iblis, gampang ya, digoda iblis kiri kanan. Percaya juga, roh Tuhan juga ada di dalam engkau. Kalau engkau bisa dengar suara iblis, kau bilang, aku bisa dengar suara iblis, engkau juga bisa dengar suara Allah. Ayat ke-5 dan ke-6, mari kita buka. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ayat ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika, sekali lagi ya, dia berkata, jika engkau anak Allah, apa? Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, sekali lagi, iblis kembali mencoba mengguncangkan kepercayaan Yesus dan berkata bahwa jika engkau anak Allah. Padahal dia sudah tahu. Dia berkata lagi untuk kedua kalinya, jika engkau anak Allah. Bukan karena, kenapa dia nggak berkata karena engkau anak Allah? Bukan. Dia berkata jika engkau anak Allah. Sekarang saya tanya saudara, misalnya ya, pencobaan kedua ini ya, Niko, pencobaan kedua ini kalau dia jatuh, ya, kalau dia turun dari hubungan Allah, dia lompat, apa yang terjadi, Niko? Hah? No, I mean seriously, kalau dia benar-benar jatuh, apa yang terjadi pada Yesus? Malaikat datang. Wah, kamu sesat, saudara. Aduh. Kalau dia benar-benar turun dari hubungan bait Allah, dia lompat, mati Yesusnya. Tahu nggak? Patah mati, dia pasti mati. Karena Tuhan tidak suruh dia lompat, saudara. Kalau Tuhan Yesus benar-benar dari atas itu, dia bilang, jika engkau anak Allah, lompatlah, maka malaikat. Tadi kan sudah baca Yohanes 8. Iblis itu bapa pendusta. Dia kalau benar-benar lompat, mati dia, benar-benar. Saya bilangin kamu. Lalu saudara dan saya tidak ada di sini. Mati Tuhan Yesusnya, tidak jadi karya penselamatan. Kalau dia mendengarkan si iblis. Ya, saya percaya pencobaan kedua itu adalah tujuan iblis adalah benar-benar hendak membunuh Yesus at that point. Ya, apa tadi saya berkata sekali lagi, penting ini ya. Pencobaan kedua, benar-benar iblis mau membunuh Yesus on that spot. Karena dia harus bunuh Yesus. Dia suruh orang-orang untuk bunuh dia nanti. Tapi dia bisa nggak bunuh Yesus? Nggak bisa. Ayub dia mau jamah, dia harus minta izin Allah. Belum waktunya. Betul? Dia nggak bisa. Langsung bunuh aja, susah amat. Udah tahu dia anak Allah, bunuh. Nggak bisa, dia harus minta izin Allah. Buat saudara artinya apa? Saudara dan saya, kita dalam pencobaan, tapi tidak ada satupun yang bisa terjadi dalam diri saudara tanpa seizin Allah. Ya, kalau waktu itu benar-benar Tuhan Yesus masuk dalam, dia lompat. Satu, memang dia dikatakan jika engkau anak Allah, itu dia kembali mencoba mengguncang iman. Kedua adalah dia mau dibunuh. Yohanes 10 ayat ke-10 berkata, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia benar-benar mau bunuh Tuhan Yesus waktu itu. Dia waktu itu juga sudah menyuruh banyak daripada orang antek-anteknya, yaitu Farisi-Farisi untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus selalu lolos karena belum waktunya. Saudara dan saya jangan khawatir. Memang saudara pencobaannya berat. Memang saudara pencobaannya kayaknya tidak ada jalan. Tetapi kalau Allah belum izinkan, tidak ada yang bisa terjadi dalam hidup saudara, ya. Dikatakan Ayub dicobai tapi tidak dibunuh karena Tuhan memang berkata. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ayub pasal 2 ayat ke-4, saudara boleh baca ya, Ayub 2 ayat ke-4. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan kakinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, dia di dalam kuasamu, hanya sayangkan
nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakan Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Allah mengizinkan adanya pencobaan untuk memurnikan kita, tetapi masalah apa yang boleh dijamah oleh iblis adalah keputusan Tuhan. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan saudara. Saudara mungkin kehilangan orang yang saudara kasihi mati karena penyakit. Apa saja yang saudara alami, kepahitan dalam kehidupanmu, tidak ada satupun kalau Allah tidak izinkan. Ya, semuanya iblis mau jamah itu harus minta izin Allah. Keluargamu sedang dalam pencobaan, Allah izinkan. Tujuannya apa? Memurnikan engkau. Angka 40. Ada yang dalam dirimu yang Allah memurnikan. Mintalah hikmat, Yakobus 1. Kenapa engkau di dalam pencobaan? Kalau memang engkau sudah benar dicobai, Allah mau engkau naik level. Tapi mungkin juga ada dosa-dosa dalam dirimu yang Allah mau perbaiki. Makanya engkau masuk ke dalam pencobaan. Mau dibabat generasi pertamamu, sehingga generasi keduamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanya, lihat dirimu, apa yang Allah memurnikan di dalam engkau. Kalau kita dalam pencobaan, buka 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. Saya minta yang wanita saja baca ini. Sudah dapat semuanya? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ya. Saya minta bantuannya untuk baca. 1, 2, 3. Ya, saudara, dalam pencobaan Allah berjanji. Firman Allah berjanji. Kalau engkau di dalam pencobaan, Allah memberikan jalan keluar. Pencobaanmu itu tidak melebihi karena Allah sudah filter dulu. Bukan iblis datang langsung kepada saudara, bukan. Iblis sudah minta izin, Allah sudah tahu kekuatanmu seberapa. Dan waktu engkau dicobai, Allah memberi engkau jalan keluar. Percaya kepada firman Tuhan. Bukan dari roti saja manusia hidup, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Percaya, kalau saudara di dalam pencobaan, ada jalan keluarnya Tuhan. Ayat ke-7. Ayat yang ke-7, saya minta bantuan, Matius 4 ayat ke-7. Kita baca langsung aja. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa yang dicobai? Apa maksudnya mencobai Tuhan? Tadi kan kita dicobai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencobai Tuhan? How? Bagaimana kita mencobai Tuhan? Sekarang nggak ada yang berani jawab ya. Bagaimana manusia mencobai Tuhan? Kalau manusia dicobai, tadi kita sudah pelajari. Sekarang firman-Nya berkata ada, janganlah engkau mencobai Tuhan. Bagaimana kita mencobai Tuhan? How? Sudah tahu dosa masih buat terus ya. Ada benarnya, kurang tepat sedikit. Tapi kalau kita baca di Ibrani, dari kitab Korintus kalau nggak salah ya. Mencoba itu begini, saudara. Israel itu mencobai Tuhan. Bangsa Israel itu mencobai Tuhan. Makanya dalam satu hari dibunuh 23.000 orang dengan penyakit. Dia juga mencobai Tuhan. Dia mencobai Tuhan itu seperti ini sebenarnya. Israel, waktu Allah membawa dia keluar dari Mesir, itu sudah ada mujizat belum? Sudah ada. Dia sudah melihat bagaimana luar biasanya itu laut terbelah. Dan dia melihat tiang awan dan tiang api, sudah luar biasa. Dia masih bersungut-sungut. Lalu dia bilang, kita akan mati karena nggak ada makanan. Lalu Tuhan kirim apa? Mana? Dikasih makan mana? Tiap hari makan. Udah makan, masih ngomel-ngomel. Dia bilang, kami pengen daging. Mau daging, udah dikasih mana setiap hari, gak usah kerja. Pokoknya pagi bangun, itu dari embun, ada mana, tinggal makan, gak usah kerja. Dikasih mananya, tapi masih ngomel. Dia bilang, kami rindu daging. Ya. Lalu Tuhan bilang, oke, Tuhan panjang sabar. Lu mau daging, nih gua kirim burung.
Burung datang semua, bunuh makan. Puas semuanya makan. Udah makan mana pagi, makan burung siang, ya udah dia panggang berpesta pora. Sampai satu kali dia sampai di Meribah. Apa yang terjadi di sana? Airnya pahit. Masa dan Meribah. Lalu dia ngomel-ngomel lagi. Tuhan mau bunuh kita. Tuhan tidak ada. Aku lebih senang di Mesir. Aku nggak mau sama Tuhan. Aku nggak mau. Akhirnya Tuhan kasih air. Ya. Tapi saudara lihat, ini namanya mencobai Tuhan. Artinya kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi kita masih tidak percaya kepada Tuhan. Itu namanya mencobai. Itu namanya saudara sudah diberkati, sudah tahu Allah itu ada, percaya, tapi pencobaan sedikit aja saudara bilang, Tuhan tidak ada. Saudara mencobai Allah, jangan main-main. Kalau saudara dalam hati saudara ada keraguan, Allah itu ada apa enggak sih? Saudara padahal sudah mengalami Tuhan, tapi saudara masih nanya, Tuhan itu tidak ada kali, dia alien, film Star Trek, fiction. Saudara mencobai Tuhan. Waktu saudara mencobai Tuhan, itulah Tuhan bisa murka. 23.000 orang dihajar oleh Tuhan. Ya, Ulangan 6:16. Kalau saudara nanti ini, saudara boleh baca. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jangan ragu lagi saudara. Dalam hati saudara saya percaya ada pertanyaan, Tuhan itu benar ada nggak sih? Worth it nggak sih saya melakukan semua ini untuk Tuhan? Benar-benar nggak sih setelah saya mati ada Tuhan Yesus? Benar nggak sih dia mati untuk saya? Dikatakan bahwa kalau siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ya, jangan ragu lagi saudara. Kalau saudara jangan mencobai Allah. Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat ke-8, sudah semua selesai. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan perlihatkan kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, ada kata jika nggak yang ketiga? Darlin gini. Tidak ada. Tidak ada kata jika lagi. Yang ketiga, iblis direct. Ya langsung bilang kepada Tuhan Yesus. Tujuan dia udah langsung aja dia bilang, jika engkau menyembah aku, semua ini kuberikan. Kalau saudara baca di kitab Lukas, iblis bilangnya apa? Oh, semua ini diberikan kepadaku dan aku bebas memberikan kepada siapa saja. Dia berbohong. Dia adalah bapa segala dusta. Jangan percaya. Dia tidak punya kuasa kalau Allah tidak berikan. Betul? Tapi dia berkata, semua ini aku berikan kepadamu. Memangnya dia yang putuskan? Yang putuskan tetap Allah Bapa. Walaupun dia lihat semuanya ini aku berikan kepadamu, asal engkau sembah aku berikan semuanya. Dia bapa segala dusta. Ya, Yohanes ke-8. Tapi di sini dia katakan apa? Yang saya dapat rema adalah bahwa iblis menawarkan shortcut, jalan pintas. Banyak dari kita, ya, banyak ditawarkan jalan pintas. Tuhan Yesus datang ke bumi tujuannya apa sih? Coba. Ngapain Tuhan Yesus datang ke bumi? Menyelamatkan manusia jadi raja, betul? Agar dia disembah oleh semua orang. Iblis bilang, lu ngapain susah-susah, mesti ke salib, mesti pikul salib, mesti cuci kaki orang, mesti nggak usah, sembah gua aja, gua kasih semuanya. Shortcut, betul? Langsung selesai, nggak usah diduri, mahkota duri, dipaku, nggak usah. What I offer you is a shortcut. Jalan pintas, gampang. Sembah aku berikan semuanya, tugasmu selesai, mission done, you go home. Betul? Iblis menawarkan shortcut kepada Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang iya, saudara dan saya tidak ada di sini lagi. Ya? Dalam hidup kita, iblis sering tawarkan kepada kita shortcut. Lakukan ini saja. Ya, gampang yang ini, lakukan yang ini. Langsung shortcut. Ada masalah, gampang,
drastis aja masalahnya. Contoh ya, misalnya suami istri ada masalah apa? Lu begini, lu begini, cerai, udah cerai, bum. Shortcut kan, beres. Pikirnya setelah cerai selesai urusannya. No way. Anakmu rusak, hidupmu rusak, kau tidak akan dekat dengan Tuhan lagi. No way. Ya, jangan pilih shortcut, saudara. Shortcut juga artinya apa? Seringkali kita ini tidak mau bayar harga. Kita tidak mau bayar harga. Tuhan Yesus mau bayar harga. Dia mau mati di kayu salib untuk keselamatan, bukan dari shortcut. Dia mau mati lewatin yang susah, bayar harga. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Saudara seringkali tidak mau shortcut. Saudara tidak mau bayar harga. Banyak kali dalam hidup kita tidak mau bayar harga. Disuruh puasa, kagak mau. Disuruh berdoa, nggak ada waktu. Disuruh baca firman, bilangnya nggak ngerti. Maunya, tapi kalau lagi doa, maunya besok dijawab. Kalau nggak hari ini juga. Tuh, Cilina tadi langsung instan, no? Maunya kalau doa langsung dijawab, tapi kalau suruh bayar harga, suruh berlutut berdoa, tidak mau. Saudara maunya shortcut. Saudara maunya yang instan. Suruh puasa, benar-benar minta kepada Tuhan. Minta, nggak mau. Lapar, rindu daging, pengen makan daging, ya, gak mau. Maunya shortcut, maunya yang gampang ditawarkan iblis, maunya yang gampang. Perhatikan, ya, shortcut yang ditawarkan itu bukan dari Tuhan. Saudara, Allah mau engkau bayar harga, mau engkau lewati pencobaan-pencobaanmu, karena engkau lagi di pencobaan itu, Allah memurnikan engkau, ya. Saya yakin bahwa banyak yang saya bagikan itu menyentuh saudara, tetapi mungkin bingung ya, karena banyak yang saya bagikan itu banyak sebenarnya, intinya banyak. Tapi saya percaya lagi saya bicara itu ada satu yang kena sini, satu kena sana, satu kena sini ya. Tapi kalau sampai detik ini saudara masih belum ngerti firman Allah, saya kasih konklusi. Ya, saya takutnya ada yang pulang nggak bawa ngerti apa-apa gitu, belum kena. Saya kasih konklusi ya. Konklusinya adalah satu, Allah Bapa mengizinkan kita dalam pencobaan untuk memurnikan kita. Kalau saudara belum ngerti, belum dapat firman Tuhan satu juga dari tadi sampai sekarang, bawa pulang ini ya. Allah Bapa mengizinkan engkau dalam pencobaan untuk memurnikan engkau. Nomor satu. Kalau sampai saat ini, sampai poin satu masih belum dapat juga poin kedua. Kalau engkau dalam pencobaan, Allah memberikan engkau jalan keluar. Ya. Ketiga, mintalah hikmat. Dalam engkau dicobai, mintalah hikmat. 4, fokus kepada firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan. Ya, saya undang pemain musik bangkit berdiri, datang ke muka. Kita akan tutup firman Allah. Kita akan responi firman Allah dengan satu lagu, yaitu Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan Roh Kudus, terima kasih firman-Mu sudah Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apa yang sudah taruh dalam hati aku Tuhan, hati hamba-Mu, aku percaya Tuhan bahwa Engkau berbicara kepada jemaat-Mu pagi hari ini. Tuhan, saya percaya dengan sungguh Tuhan bahwa Roh Tuhan akan menjamah terus, akan terus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana dalam kehidupan kami lebih daripada semua yang kami bisa pikirkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, mari Engkau yang hadir di sini, Engkau yang jamah kami. Haleluya. Tuhan beri kekuatan, karena kami tidak tahu Tuhan bagaimana kami harus berdoa, tapi Engkau yang berdoa buat kami. Haleluya. Kita nyanyikan bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kasih-Mu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
memiliki kuasa untuk melepaskan engkau. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Dia sanggup melepaskan engkau, memberikan engkau hikmat dan menjadi penolongmu pada hari ini. Berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau di dalam pencobaan pada hari ini, minta kepada Tuhan jalan keluar. Minta kepada Tuhan hikmat dan minta kepada Tuhan untuk memurnikan engkau. Roh Tuhan, saya berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, jamah setiap daripada kami pada hari ini. Jamah, beri kami kekuatan-Mu, beri kepada kami Tuhan jalan keluar-Mu Tuhan. Roh Kudus berdoa buat kami. Doakanlah kami Tuhan dari kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Engkau yang membantu kami, Engkau yang menjadi penolong kami. Mari Tuhan, tolong kami. Ya Tuhan, yes, oh God. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau berkati untuk Roh Tuhan. Biarkan Roh Tuhan jamah engkau. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah berbicara kepada kami. Tidak ada dari satu pun di tempat ini Tuhan yang pulang dengan sama seperti kami datang Tuhan. Karena firman-Mu mengubahkan setiap kami. Tuhan terima kasih, kami terima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan.